Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Aslinya capek nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Aslinya capek nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Aslinya capek nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor.
Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam, melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Pasti ada backingannya, nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam, melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Pasti ada backingannya, nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan.